Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Kita mau berdoa supaya pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Dan pada malam hari ini meskipun ibadah di rumah masing-masing, semoga sukacita dan kerinduan kita untuk beribadah senantiasa berlimpah, dan kita akan bersama-sama kita memulai ibadah kita nyanyikan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Pelengkap Kidung Jemaat 242, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, Tuhan Yesus Kristus yang selalu kami sembah dan kami puji. Terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari kami, di sepanjang aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Alif yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Firman yang akan dibawakan biarlah boleh kami tanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ibadah keluarga malam hari ini dengan tema silsilah. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 17. Di Matius pasal pertama ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Joram, Joram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekoyan dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asyor, Asyor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman bacaan kita diambilkan dari Matius pasal pertama 1 sampai 17. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak asing melihat atau mengerti atau mungkin juga memahami tentang silsilah. Ya, di mana dengan silsilah itu kita akan mengetahui dari manakah orang itu berasal, dari keturunan siapakah dia dilahirkan, dan dari keluarga mana dia ada. Dan bahkan kadang silsilah bagi orang-orang yang besar atau orang-orang yang terkemuka itu menjadikan sesuatu kebanggaan, sehingga dia akan mengatakan saya bangga mempunyai satu keturunan dari seorang bangsawan, atau saya bangga berasal dari keturunan dari orang-orang berdarah biru dan sebagainya. Sehingga orang-orang akan memegang atau berpegang teguh bahwa silsilah itu akan dipakai untuk menunjukkan kekuatannya atau menunjukkan suatu keberadaannya. Tapi bagi orang-orang yang kaum marginal atau orang-orang yang biasa atau bukan orang-orang yang dari orang-orang besar, dia tidak memperdulikan siapakah saya akan berasal atau dari keturunan siapa, karena menganggap ada suatu keturunan yang dari orang-orang biasa itu tidak dianggap satu penting karena dia kurang nama atau kurang kekuasaan atau menjadi suatu mempunyai suatu kedudukan tersendiri. Ya, dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus,
Tapi mungkin sekarang sudah mulai banyak orang sering mengadakan, mungkin kita istilahnya kumpulan keluarga, pertemuan keluarga dari terah mana, dari keluarga mana, dan sering itu suatu hal yang baik dalam arti bahwa dengan adanya suatu kegiatan seperti itu maka akan terjalin lagi suatu hubungan yang erat antara keluarga yang satu dengan yang lain, sehingga orang mengatakan tidak mati obor atau suatu kehilangan saudara-saudaranya yang dia sebenarnya adalah masih sekerabat dari suatu keturunan dari buyut atau dari nenek yang nenek kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Yesus Kristus itu sendiri dengan keturunan yang telah dari Alkitab yang telah kita baca tadi, bahwa orang-orang Yahudi menuntut bahwa Mesias atau Sang Kristus itu harus dapat ditunjukkan, dibuktikan bahwa dia memang harus dari keturunan Daud. Kalau Bapak Ibu mau buka di dalam Yohanes pasal yang ke-7, mari kita akan buka Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat dahulu Daud tinggal. Jadi orang-orang Yahudi atau orang bangsa Israel itu harus mengetahui dengan sungguh-sungguh kalau memang Yesus adalah seorang Mesias, maka dia harus dari keturunan Daud. Dari silsilah yang telah kita baca bahwa ternyata Daud adalah Yesus Kristus adalah keturunan Daud, maka Yesus sering juga disebut adalah sebagai anak Daud atau dari keturunan Daud, atau juga disebut sebagai taruh Isai atau tunas Isai dari keturunan Isai ayahnya Daud. Dan ini suatu membuktikan bahwa dialah Mesias yang memang dinantikan untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan nabi-nabi di dalam suatu perjanjian lama pun sudah menubuatkan bahwa inilah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel memang dari keturunan-keturunan raja-raja besar dari bangsa Israel. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Ya, jadi di dalam Yesaya pun sudah dinubuatkan seperti itu, bahwa dari keturunan adalah dengan tahtanya yang besar pada saat itu memimpin bangsa Israel, maka dia akan menghadirkan suatu keadilan dan kebenaran. Yeremia pun juga mengatakan, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan di negerimu. Jadi di situ pun juga dikatakan bahwa memang sudah akan tumbuhnya suatu raja yang adil situ. Jadi memang di dalam silsilah Tuhan Yesus ini maka sudah dinyatakan bahwa dia adalah dari keturunan raja-raja besar di dalam bangsa Israel. Dan situlah maka dan orang-orang Yahudi mengakuinya dalam perbuatan, walaupun sebenarnya ya juga karena juga ada banyak orang-orang yang tidak menyukainya dan bahkan untuk menyingkirkannya. Tapi kalau kita tengok lebih dalam lagi, apakah benar dalam suatu keturunan suatu silsilah Tuhan itu benar-benar adalah dari semua orang-orang besar? Tidak tahu apakah ada juga tidak ada di dalam keluarga itu ada orang-orang yang kecil atau mungkin orang-orang yang dianggap orang berdosa atau orang-orang yang dianggap tidak layak untuk masuk di dalam suatu kerajaan
atau suatu terah atau suatu garis keturunan yang besar. Ya. Mari kita akan lebih menyoroti lebih dalam. Ya, dari silsilah Tuhan Yesus ada hal-hal yang biasa kita pelajari. Biasanya orang-orang yang namanya ditulis dalam silsilah adalah yang dihormati, memiliki kedudukan dan pengaruh agar orang itu juga diterima dan dihormati orang lain. Namun ketika kita membaca silsilah Tuhan Yesus, diperhatikan bahwa di situ ditulis dengan jujur dan apa adanya. Orang yang namanya tertulis tidak hanya orang-orang yang dihormati, memiliki kedudukan dan pengaruh, tetapi juga nama-nama yang hidup tidak baik dan bahkan di luar bangsa Yahudi. Seperti Rahab adalah perempuan bangsa asing yang menyembunyikan bangsa Israel dalam pengintaian. Terus kemudian seperti pada waktu masuk ke kota Yeriko, bahkan juga di situ ditulis menantu Naomi, Ruth atau Ruth perempuan Moab, menantu Naomi. Selain itu ada juga ditulis bekas istri Uria atau Betseba yang dikendaki oleh Raja Daud dengan cara yang tidak layak. Ya, di situ bahwa Tuhan ingin membuka setiap mata bangsa Israel pada saat itu bahwa memang mengakui bahwa orang Israel harus menerima bahwa Mesias yang harus hadir itu Yesus Kristus adalah di keturunan dari seorang raja besar, tapi di situ ada suatu orang-orang yang memang dianggap tidak layak atau bukan dari orang Yahudi atau bukan orang yang harus bisa masuk dalam kerajaan itu, tapi di situ terungkap bahwa di situ sudah ada orang-orang yang bisa yang tidak layak itu dimasuk dalam suatu keturunan, masuk menjadi suatu silsilah dalam keturunan Yesus Kristus atau Mesias itu sendiri. Ini adalah suatu maksud Allah di dalam suatu kehidupan kita, bahwa Tuhan hadir tidak hanya untuk orang-orang yang besar, tapi adalah juga untuk menangkap atau merangkul atau menerima orang-orang yang dianggap adalah orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang tidak layak. Dan disinilah peran kita sebagai orang-orang Kristen dengan memahami tentang kehadiran Yesus Kristus melalui keberadaan silsilah ini. Kita juga untuk diajak untuk bisa memahaminya bahwa kehidupan kita sehari-hari kita sering bertemu, berkumpul dan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang mungkin dianggap di tengah-tengah masyarakat kita adalah warga-warga yang dianggap terhormat, atau mungkin kita juga bertemu dengan masyarakat yang biasa dengan kehidupan yang terbatas, bahkan tidak berpendidikan tinggi. Dan di situ itulah peran kita untuk kita bisa merangkul semuanya. Kita bisa berteman, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkomunikasi dengan orang itu. Karena Yesus Kristus mengajak kita dengan keberadaannya melalui mempelajari dengan silsilah ini, mengajak kita untuk kita bisa bergaul dengan semua orang. Kita tidak bisa memilih untuk memilih siapa yang harus kita ajak berteman, tapi kita bisa merangkul untuk semuanya. Kalau kita masih berpedoman bahwa kita hanya mau berteman atau mau bertetangga, atau kita hanya mau berkomunikasi dengan orang yang kita anggap orang-orang penting, atau mungkin bagi kita adalah orang-orang yang terhormat, dan kita melupakan orang-orang yang biasa, ya kita belum bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari kita merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam kita, dan kita bisa menjelma untuk memancarkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita bisa menjangkau semua orang, kita berteman dengan siapa saja, kita berteman dengan orang-orang yang bahkan orang-orang yang tidak dipandang di dalam kehidupan masyarakat. Dan situlah peran kita untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa masuk di dalam suatu kehidupan yang baik
bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati yang dikasih Tuhan Yesus, bolehlah kita malam hari ini mempelajari tentang kehadiran Tuhan Yesus melalui istilah. Mungkin kalau ini kan Mesias adalah dalam, kalau secara biologis kan tidak ada gitu ya, tidak ada dilahirkan secara biologis, tapi adalah roh, kuasa roh Tuhan ya, dan ini melalui Maria. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bukan bahwa aku mengasihi engkau melalui kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga orang bisa mengetahui inilah leluhur saya, inilah nenek buyut cucu orang-orang yang di atas saya, siapakah mereka. Ada dari orang-orang besar dan juga ada orang-orang yang dianggap hina. Ini dibukakan sehingga kita juga bisa berbuat seperti itu. Untuk kita, mari kita buka hati kita untuk menerima setiap orang yang ada di sekitar kita, sehingga nyata benar kasih Kristus hadir dalam kehidupan kita untuk orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk segala didikanmu, untuk segala pengajaranmu melalui setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau telah buka di dalam hati kami, pikiran kami untuk bisa memahami bagaimana Engkau hadir di dunia ini, tidak untuk bisa menjangkau untuk semua orang. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan hikmat-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi menyawartakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau hadir dalam setiap keluarga kami, menjadikan kami terang bagi orang-orang yang di sekitar kami, untuk kami jadikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah semakin hari semakin banyak mengenal Engkau, dan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Bapa, kami berdoa Bapa untuk gereja-Mu GKJ Mijen ini, berkati dengan segala program kegiatan yang telah disusun, terlebih Bapa untuk rencana kegiatan ujian calon pendeta. Kau akan cukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Kau siapkan, memberi kekuatan setiap panitia yang sudah merencanakan. Terlebih Bapa untuk calon pendeta saudara kami Denny Irawan, Kau akan berkati, Kau akan berikan hikmat pengetahuan sehingga bisa menghadapi ujian dengan baik, dengan lulus dengan nilai yang memuaskan, dan Kau berkati dan Kau tambahkan hikmat untuk bisa menjadi pelayan di GKJ Mijen ini seturut dengan kehendak-Mu. Apakah berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa, dengan keberadaannya saat hari ini, yang bulan-bulan ini kami harus berjuang untuk menghadapi virus corona. Berkati kami, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa berjaga-jaga terus, dan kami bisa dalam kehidupan yang sehat. Berkati para pemerintah kami yang saat ini juga berjuang bagaimana menata kehidupan masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia ini. Bapak, Engkau akan pulihkan, akan singkirkan virus corona ini Bapak. Engkau akan berikan kekuatan dan Engkau berikan pada masyarakat yang di Indonesia ini Bapak, dan Engkau berikan kekuatan pada pemerintah kami untuk mereka tetap bisa merencanakan dan membuat negara ini tetap menjadi negara yang aman, menjadi negara yang bisa untuk kami tempati dengan berkelimpahan berkat-Mu. Terus benar Bapak, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Alif untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita menyanyikan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 289. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Pelengkap Kidung Jemaat 289,
kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Demikian ibadah kita sudah selesai. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.